Hubungan Rusia dan Amerika memanas. Putin murka ke Biden gara-gara hal ini. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Di tengah memperjuangkan perdamaian di Ukraina, hubungan Rusia dan Amerika Serikat terpantau memanas lagi. Pasalnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden melontarkan sebuah statement yang membuat Rusia mendidih. Statement itu benar-benar membuat Rusia murka hingga Kremlin membuat pernyataan bahwa Biden tak bisa dimaafkan. Statement Biden yang dimaksud yakni soal ia menyebut Putin penjahat perang lantaran tak mau mengakhiri invasinya ke Ukraina sesegera mungkin. Hal itu membuat Kremlin murka dan mengatakan bahwa Biden tak bisa dimaafkan karena statementnya tak bisa diterima oleh Putin. Di mana sebelumnya Amerika dan Rusia terlibat negosiasi soal penghentian invasi dan perdamaian di Ukraina. Namun, Gedung Putih ragu akan keseriusan Putin dalam membahas penyelesaian damai itu. Saat negosiasi berlanjut, Gedung Putih melakukan niat Rusia dalam pembicaraan damai dengan mengatakan mereka tidak melihat negara itu mengambil tindakan apapun untuk mengurangi invasi ke Ukraina. Terlepas dari skeptisisme dari Gedung Putih atas hal itu, Rusia mengatakan bahwa beberapa bagian dari kemungkinan kesepakatan damai dengan Ukraina hampir disepakati. Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengeluarkan peringatan keras ke Amerika Serikat karena telah memicu Rusofobia yang menjijikkan. Ia menegaskan Rusia tidak akan berupaya bertekuk lutut ke AS. Dmitry Medvedev mengatakan Rusia memiliki kekuatan untuk menggantikan negara adidaya seperti AS. Sanksi tidak akan berhasil. Rusia memiliki kekuatan untuk menempatkan semua musuh yang kurang ajar di tempat mereka. Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari, Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa dan Asia telah menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin, perusahaan, dan pengusaha Rusia serta memutus Rusia dari sebagian besar ekonomi dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan operasi militer khusus di Ukraina diperlukan karena Amerika Serikat menggunakan Ukraina untuk mengancam Rusia. Oleh sebab itu, Rusia harus bertahan melawan genosida orang-orang berbahasa Rusia oleh Ukraina. Pejabat Ukraina juga mengatakan negaranya sedang berjuang untuk kedaulatannya dan klaim genosida Putin adalah omong kosong. Sebelumnya, pemerintah Rusia menekankan meskipun ada sanksi berat dari sejumlah negara, ekonomi Rusia akan berjalan baik. Disebutkan pula, upaya menjalin hubungan dengan Barat setelah jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 sekarang itu berakhir. Sejumlah pejabat Rusia mengatakan, pihaknya kini akan mengembangkan hubungan dengan kekuatan lain seperti China. Federasi Rusia mulai menebar ancaman langsung kepada Amerika Serikat setelah melakukan operasi militer khusus ke Ukraina Timur. Rusia News Agency, The Times of Israel, dan juga Al Jazeera pada Kamis, 17 Maret 2022, melaporkan Amerika Serikat akan merasakan akibatnya karena selama ini sebagai pemicu Rusofobia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus ke Ukraina Timur pada Kamis 24 Februari 2022 sebagai bentuk protes ekspansi North Atlantic Treaty Organization atau NATO yang dimotori Amerika Serikat yang tidak direspon sejak tahun 2008. Berita operasi militer khusus Rusia simpang siur. Umumnya, media massa Amerika Serikat dan NATO memberitakan militer Rusia tidak berkutik menghadapi militer Ukraina. Analis pertahanan dan intelijen Indonesia dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung, Dr. Kody Rahakundini, memperkirakan Rusia tidak akan menghentikan aksinya sebelum tujuannya tercapai, yaitu demilitarisasi. Ada jaminan Ukraina tidak masuk NATO, kemerdekaan Donetsk People's Republic atau DPR, dan juga Luhansk People's Republic dan Crimea, bagian dari Rusia yang sudah dikuasai sejak 2014. Para analis lain juga mengkhawatirkan militer Ukraina sudah dikepung dari berbagai sudut. Setelah serangan terpadu tidak kurang dari 30 menit pada Rabu 24 Februari 2022 lalu, mampu menghancurkan hampir seluruh jaringan infrastruktur militer produksi NATO dan Amerika Serikat. Militer Rusia dilaporkan hanya membombardir barak militer di Kiev, ibu kota Ukraina, yang dikamuflase sebagai pemukiman penduduk dan rumah sakit untuk mencegah kerusakan lebih parah, mengingat Kiev bagian yang tidak dipisahkan dari sejarah peradaban Rusia. Kepala intelijen Rusia berkata, masa depan negaranya sedang dipertaruhkan. Di tengah invasi Ukraina ini, ia berkata negaranya berada di momen bersejarah. Direktur Foreign Intelligence Service Sergei Narsikin
juga membenarkan invasi yang dilakukan Presiden Rusia Vladimir Putin ke negara lain. Rusia menyebut invasi ini sebagai operasi militer khusus. Rusia sedang hidup di momen bersejarah, masa depan dan tempat Rusia di masa depan sedang dipertaruhkan, kata Direktur Foreign Intelligence Service Sergei Narsykin pada Kamis kemarin. Sergei Narsykin juga berkata, Presiden Putin telah melakukan operasi militer dengan visi yang realistis terkait situasi dunia. Apabila operasinya ditunda, maka situasi bertambah negatif. Intelijen Rusia juga berkata melakukan operasi militer demi melindungi populasi Donbas dan separatis. Meski demikian, Rusia justru menyerang kota-kota yang berjauhan dari Donbas termasuk Kiev. Keputusan Presiden untuk melakukan operasi militer khusus dengan tujuan melindungi populasi Donbas dan melindungi keamanan negara kita memerlukan analisis hukum-hukum sejarah dan visi yang sangat tepat dan realistis pada situasi dunia. Rusia memperingatkan Amerika Serikat pada 17 Maret Moskow memiliki kekuatan untuk menempatkan negara adidaya terkemuka di dunia di tempatnya, menuduh Barat memicu plot Rusofobik liar untuk menghancurkan Rusia. Dmitry Medvedev yang menjabat sebagai presiden dari 2008 hingga 2012 mengatakan Amerika Serikat telah memicu Rusofobia menjijikkan dalam upaya untuk memaksa Rusia bertekuk lutut. Itu tidak akan berhasil. Rusia memiliki kekuatan untuk menempatkan semua musuh yang kita kurang ajar di tempat mereka. Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari, Amerika Serikat dan sekutunya Eropa dan Asia juga telah menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin, perusahaan dan pengusaha Rusia memutus Rusia dan sebagian besar ekonomi dunia. Presiden Vladimir Putin juga mengatakan apa yang dia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina itu diperlukan karena Amerika Serikat menggunakan Ukraina untuk mengancam Rusia dan Rusia bertahan melawan genosida orang-orang berbahasa Rusia Ukraina. Ukraina sendiri juga mengatakan sedang berjuang untuk keberadaannya dan bahwa klaim genosida Putin adalah omong kosong. Barat juga mengatakan klaim mereka ingin merobek Rusia adalah. Selain itu, Presiden Rusia Vladimir Putin didesak untuk meluncurkan rudal nuklir ke situs sejarah terbesar AS sebagai peringatan. Hal itu disampaikan politisi Rusia Yevgeny Alexeyevich Fyodorov yang geram terhadap Washington. Yevgeny meminta Putin untuk tidak segan meluncurkan rudal balistik di tempat pengujian senjata terbesar di AS karena para pemimpin Barat bertindak seolah Putin tidak memiliki kartu truf mereka. Anggota parlemen asal Duma Rusia itu juga mendesak Putin untuk menekan tombol dan meluncurkan rudal di tempat uji coba senjata terbesar milik AS di Nevada. Tak hanya itu, Yevgeny juga mengusulkan Putin untuk mengebom laboratorium milik Angkatan Bersenjata AS. Komentarnya adalah yang terbaru dalam deretan panjang pernyataan aneh tentang hubungan AS Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, ia juga sempat menyoroti plot pembunuhan CIA, musik rock yang disamakan dengan sabotase yang dipicu AS dan revolusi yang didukung Barat yang akan mengarah pada sterilisasi anak dan kelaparan. Dengan sanksi yang masih berlaku terhadap Rusia dari negara-negara Barat seperti AS dan Inggris, Presiden Vladimir Putin juga telah memperingatkan bahwa sanksi itu mirip dengan tindakan perang. Dalam sebuah wawancara yang diterjemahkan oleh Memory TV, ia juga mengatakan bahwa sampai ada demonstrasi fisik dari tekad Moskow, Amerika dan menganggap posisi Rusia dan Putin sebagai gertakan. Bagi rakyat itu juga menuduh bahwa serangan rudal itu dapat menganggap ini sebagai ancaman 10 juta korban. Ini adalah psikologi Amerika, bagaimana mereka berpikir tentang negara mereka. Ia juga menambahkan bahwa karena persepsi psikologi tidak akan ada serangan balasan, maka penting AS diberi peringatan bahwa rudal itu bisa menjadi ledakan nuklir karena situs pengujian Nevada secara aktif menguji